Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan. Kembali lagi Anda mendengarkan goresan pena dari Dr. Ulil Amri Syafri. Kali ini membahas tentang guru. Selamat mendengarkan. Perempuan, terutama seorang ibu, adalah hati yang berdetak dalam rumah, jiwa yang melekat pada setiap sudut kasih sayang. Ia laksana bidan kehidupan, yang telaten merawat mimpi-mimpi anaknya dan menghidupkan harapan suaminya. Dalam kelembutannya, tersembunyi kekuatan, menjadi guru pertama yang membisikkan kata-kata bijak, menanamkan cinta pada ilmu, dan menyemai adab di setiap langkah kecil anak-anaknya. Ibu adalah pelita yang tak pernah redup, menerangi jalan keluarganya dengan kesabaran tanpa batas. Dalam dekapan kasihnya, anak-anak menemukan keberanian, dan suami mendapati kehangatan yang menyemangati perjuangan. Namun, di balik perannya yang agung, tidak semua perempuan dapat mengenyam pendidikan layak. Padahal, mendidik seorang perempuan berarti mendidik dunia, karena dari sentuhan tangannya lahir generasi yang akan membangun peradaban. Di Indonesia, sejarah panjang Indonesia mencatat betapa perempuan terpinggirkan dalam hal pendidikan. Mereka terkungkung oleh tradisi patriarki yang membatasi akses mereka terhadap pendidikan. Penjajahan yang panjang membuat kaum lelaki tidak terlalu memikirkan nasib para perempuan mereka. Untunglah, di tengah kegelapan masa kolonial tersebut, muncul tokoh-tokoh perempuan hebat sebagai lentera yang menerangi jalan pendidikan kaum perempuan Indonesia. Mereka adalah R.A. Kartini, Dewi Sartika, dan Rahma El Yunusiah. Kelahiran pikiran tiga tokoh perempuan tersebut melampaui zamannya. Mereka bukan hanya pelopor, tetapi juga guru yang menanamkan semangat belajar, berpikir kritis, dan memperjuangkan hak-hak perempuan melalui jalur pendidikan. Bisa dikatakan ketiganya adalah sosok guru sejati, yang mengajarkan tidak hanya huruf dan angka, tetapi juga semangat, keberanian, dan kesadaran akan hak untuk belajar. R.A. Kartini, dengan pemikiran progresifnya, menyuarakan pentingnya pendidikan bagi perempuan melalui tulisan-tulisannya. Dalam buku Abis Gelap Terbitlah Terang, ia mengungkapkan keinginannya melihat perempuan Indonesia bangkit dari belenggu ketidaktahuan. 4 tahun, yang tak terkira lamanya, saya berholwat di antara 4 tembok tebal, tiada pernah sedikit jua pun melihat dunia luar. Betapa saya dapat menahan kehidupan yang demikian, tiadalah saya tahu, hanya yang saya ketahui, masa itu amat sengsaranya. Surat Kartini kepada Nona Zehandelar, tanggal 25 Mei tahun 1899. Meski terlahir dalam lingkungan priayi yang membatasi ruang gerak perempuan, Kartini menjadikan surat-suratnya sebagai kelas yang tak berbatas, menginspirasi banyak perempuan untuk berani bermimpi dan menuntut ilmu. Kartini adalah guru yang mengajarkan makna kebebasan berpikir dan pentingnya pendidikan sebagai jalan menuju kemajuan. Pendirian saya, pendidikan itu ialah mendidik budi dan jiwa. Rasa-rasanya kewajiban pendidik belumlah selesai jika ia hanya baru mencerdaskan pikiran saja, belumlah boleh dikatakan selesai, dia harus juga bekerja mendidik budi meskipun tidak ada hukum yang nyata mewajibkan berbuat demikian. Surat Kartini pada Nyonya Abendanon, tanggal 21 Januari tahun 1901. Tokoh kedua adalah Dewi Sartika, putri Sunda yang lahir di Bandung. Ia melangkah lebih jauh dengan mendirikan sekolah khusus perempuan pertama di Hindia Belanda, Sakola Istri, pada 1904. Baginya, pendidikan bukan hanya soal membaca dan menulis, tetapi juga keterampilan praktis yang akan membantu perempuan mandiri. Melalui sekolah ini, Dewi Sartika menjadi guru bagi ribuan perempuan, mengajarkan mereka untuk bangkit dan berkontribusi dalam masyarakat. Ia adalah pionir yang menjadikan pendidikan perempuan sebagai pondasi bagi kebangkitan bangsa. Sementara itu, Rahma El Yunusiah, seorang ulama perempuan dari Minangkabau, membawa dimensi religius dalam pendidikan perempuan. Pada 1923, ia mendirikan Diniyah Putri, sebuah sekolah modern pertama untuk perempuan Muslim. Rahma percaya bahwa perempuan harus berperan aktif dalam kehidupan sosial dan keagamaan. Sebagai guru, ia tidak hanya menyampaikan ilmu duniawi, tetapi juga nilai-nilai spiritual, menjadikannya teladan perempuan Muslim yang progresif. Ketiga tokoh ini memiliki visi yang sama, pendidikan perempuan adalah alat untuk memperkuat bangsa. Melalui upaya mereka, perempuan di Indonesia mulai meraih kesempatan untuk belajar dan berkembang, menciptakan generasi yang lebih terdidik. Mereka tidak hanya membuka pintu bagi pendidikan formal bagi perempuan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai nasionalisme yang kuat. Mereka adalah lentera zaman, simbol keteguhan dan dedikasi dalam dunia pendidikan. Dengan jiwa yang tegar, mereka memahami bahwa pendidikan adalah jalan untuk membebaskan perempuan dari belenggu kebodohan, ketidakadilan, dan ketergantungan. Selain itu, ada sosok perempuan yang dengan penuh keikhlasan mendampingi suaminya dalam perjuangan mulia, seorang pelita yang menyinari tanpa harus berada di depan. Dialah Nyai Ahmad Dahlan, yang memiliki nama asli Siti Walidah. Lahir pada tahun 1872 di Yogyakarta, ia adalah istri dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Nyai Ahmad Dahlan bukan sekadar pendamping, tetapi jiwa yang turut memperkokoh langkah suaminya. Dalam tugas mulianya, ia mendukung perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan mendirikan organisasi perempuan Muhammadiyah,
yaitu Aisyah. Organisasi ini menjadi ruang bagi perempuan untuk terlibat aktif dalam pendidikan, kesehatan, dakwah, dan kegiatan sosial, sebagai bagian dari gerakan besar Muhammadiyah. Nyai Ahmad Dahlan adalah teladan keteguhan hati seorang istri, yang memberikan kontribusi besar dalam mendukung misi suaminya untuk membangun masyarakat yang lebih bermartabat. Mereka adalah guru terbaik, mengajarkan tidak hanya ilmu, tetapi juga keberanian untuk bermimpi dan melangkah. Inspirasi mereka mengalir melintasi waktu, menjangkau masa depan yang tak terhingga. Semangat mereka terus menyala dalam jiwa perempuan masa kini, yang melanjutkan warisan berharga ini di setiap ruang pendidikan, meneruskan jejak yang telah mereka ukir di kanvas sejarah. Demikian pembahasan Dr. Ulil Amri Syafri. Jangan lupa like dan subscribe channel baru ini. Terima kasih. Wassalam.